Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, kembali aku akan ngebahas top 5 best cushion di sepanjang tahun 2022 kemarin. Jadi sebenarnya sih di awal tahun apa pertengahan tahun kemarin gitu aku udah buat ya top 5 best cushion versi aku. Tapi ternyata di bulan-bulan terakhir itu kayak banyak produk lokal yang mengeluarkan beberapa varian cushion. Alhasil di video kali ini aku akan buat update-nya ya 5 cushion terbaik versi aku, yang bahkan aku udah sampai beli refillnya juga karena sesuka itu sih. Hasilnya pastinya bagus untuk tipe kulit aku yang normal to oily sampai ke berminyak. So buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga rekomendasinya apa-apa aja, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama. Tapi sebelum ke rekomendasinya, aku mau sedikit disclaimer terlebih dahulu ya. Kalau untuk semua cushion yang aku rekomendasikan kali ini pastinya udah pernah aku review di channel aku. Jadi kalau misalnya kalian belum tonton, bisa langsung cek aja di video-video aku sebelum ini untuk tahu detail dari tes ketahanannya. Tapi tetap kali ini aku akan battle untuk beberapa cushionnya ini untuk menentukan urutan dari yang cukup tahan lama, sampai ke yang paling tahan lama. Tapi overall semuanya aku suka dan cocok di wajah aku ya. Nanti aku akan kasih tahu aja untuk plus minusnya seperti apa. Pastinya sekarang aku akan mulai dulu dari urutan yang nomor 5. Dari salah satu cushion brand lokal yang kemarin baru sih dia launching kayak di November apa Oktober gitu, aku lupa. Yaitu produknya dari Wardah Insta Perfect yang skin cover air cushion. Jadi untuk packagingnya kayak gini ya, ini berbeda dengan yang Insta Perfect versi lama karena dulu tuh kurang tahan lama menurut aku. Tapi yang ini ternyata dia kayak finishnya lebih matte gitu. Langsung aja akan aku aplikasikan di wajah, sekalian aku kasih tunjuk teksturnya ya. Di sini aku pakai shade-nya 32 True Beige. Karena memang aku mau battle nih nanti, jadi aku akan aplikasikan di sebelah kanan wajah aku terlebih dahulu ya. Di situ kelihatan beberapa kali tap coverage-nya udah mulai nampak ya, kayak menyamarkan noda-noda yang ada di wajah. Dan finishnya di situ kayak matte, tapi matte-nya tuh masih natural gitu. Untuk shade yang 32 True Beige ini juga cocok di tipe skin tone aku. Hasilnya kayak gini, setelah diaplikasikan kelihatan ya before after, area bawah mata tuh dia udah mengcover dan noda-noda yang ada di dagu juga. Tapi seperti biasa noda-noda yang ada di pipi karena itu agak gelap, biasanya sih aku layer lagi sampai ke coverage yang aku pengen. Dan untuk coveragenya bisa dibilang medium to full, jadi buildable aja, kalian bisa tambah dan tambahkan. Karena rasanya juga masih ringan di wajah aku. BTW untuk puffnya sendiri menurut aku dia tuh nggak terlalu yang empuk banget, bahkan agak tipis ya. Cuman dia ini nggak menyerap cushion sama sekali tuh, produknya nggak ada yang nempel di puffnya. So pastinya semuanya bisa nempel di wajah ya. Oke, karena ini aku mau mengundi urutan 5 dan 4, jadi langsung akan aku battle aja dengan salah satu brand lokal juga cushion yang aku suka, yaitu adalah dari Skintivic pastinya, yang Cover All Perfect Cushion yang seperti ini. Packagingnya sih ini yang paling aku suka, gemes banget. Karena dia tuh kayak warna-warna rose gold yang langsung bisa buat ngaca gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngaca, nggak perlu buka bagian dalamnya. Pakai bagian case-nya ini aja udah bisa. Di sini aku pakai shade-nya yang 04 Beige. Yang membuat aku suka dengan cushionnya Skintivic ini, selain dari packagingnya, itu juga dari kandungan-kandungannya. Karena dia udah ada 5X ceramide-nya, udah gitu ada centellanya juga. Jadi kayak nggak cuman cushion, tapi ada kandungan skincare-nya gitu. Itulah kenapa ini cocok juga buat kalian yang punya tipe kulit sensitif. Dan kenapa kemarin dia jadi cushion terbaik di tahun 2022, jadi cushion yang aku temukan di tahun kemarin. Karena memang nih, kalian bisa langsung lihat aja, dari segi coverage-nya, beberapa kali tap dia tuh nutup banget. Noda-noda di wajah tuh nggak perlu effort beberapa kali aplikasikan, sudah langsung kelihatan full coverage. Udah gitu finishnya sendiri dia matte, tapi matte-nya juga masih natural. Dan sekarang akan aku battle dengan yang Insta Perfect ya. Jadi aku akan pakai di sisi kiri wajah aku. Seperti yang aku bilang tadi, coveragenya bener-bener oke banget. Dan di shade yang 04 Beige ini itu juga masuk di tipe skin tone aku. Kalau misalnya kalian punya warna kulit yang sama kayak aku, bisa cobain juga ya.
Cuman memang setahu aku punyanya Skintific ini kayak varian warnanya masih kurang gitu. Jadi untuk kulit-kulit sawo matang itu kayaknya cuman ada yang terakhir itu pun nggak terlalu gelap setahu aku ya. Dan salah satu keunggulan dari Skintific ini juga itu adalah puffnya. Puffnya tuh bentuknya teardrop kayak gini, yang benar-benar super empuk, jadi kayak nyaman banget waktu diaplikasikan di area bawah mata atau lipatan-lipatan hidung. Itu tuh kayak langsung bagus gitu loh hasilnya. Itulah kenapa finishnya juga kelihatan lebih flawless. Kayak gini untuk hasilnya di wajah aku, bisa dilihat di situ sama-sama matte, tapi bagian Skintific tuh kayak lebih natural menurut aku sih hasilnya dibandingkan yang bagian Wardahnya. Terus sekarang langsung akan aku set aja menggunakan bedak ini dari Wardah Insta Perfect juga yang Quick Matte Setting Powder. Di sini aku pakai shade-nya Ivory. Aku akan aplikasikan di sekitaran T-zone aku ya. Di situ menggunakan puff karena memang area-area itu yang bener-bener kayak berminyak gitu. Jadi meski langsung di set lumayan banyak di sekitaran itu. Dan sepengalaman aku pakai bedaknya ini sih yang aku suka, dia tuh hasilnya kayak smooth gitu loh di muka, udah gitu juga lumayan tahan lama. Dan sampai di tahap ini udah jam 11.04, jadi aku langsung akan kasih lihat aja hasil makeupnya kayak gini. Yes, pastinya makeupnya kelihatan matte ya, dan selalu kalau aku tes ketahanan kayak gitu aku nggak menggunakan highlighter. Cuma di sini aku pakai setting spray kayak biar lebih nyatu aja. Aku akan langsung update ini pas di malam harinya sudah jam 8 lebih ya, pemakaiannya berarti 9 jam. Kalian bisa lihat baik yang bagian Skintific ataupun bagian Wardah itu kayak udah berminyak gitu loh di sekitaran T-zone aku. Ya maklum ya karena udah dipakai seharian. Tapi untuk realitanya sih biasanya untuk yang Skintific ataupun Wardah ini akan baru kelihatan berminyak setelah di atas 4 jam. Jadi nggak yang secepat itu berminyaknya. Terus sekarang aku langsung akan tap-tap menggunakan kapas ya di area yang berminyak biar kita tahu tuh kayak gimana perbandingan realnya. Ternyata setelah di tap-tap bisa kembali matte dan bagus lagi dong. Cuman setelah aku zoom di sekitaran hidung aku, ternyata untuk yang bagian Wardah itu agak sedikit crack. Tapi tipis sih, nggak terlalu yang kelihatan banget di bekas kacamata sama bagian hidung samping sini. Dan untuk bagian Skintific kelihatan masih cukup bagus. Ya sekarang melihat tes ketahanannya ini untuk yang Wardah Insta Perfect ada di urutan nomor 5. Sedangkan untuk yang Skintific Cover All Perfect Cushion ini ada di urutan nomor 4. Tapi dari segi tahanannya sudah oke sih di tipe kulit muka aku yang normal to oily. Dan sebelum lanjut ke urutan nomor 3, sebenarnya untuk cushionnya dari Skintific ini aku udah battle ya dengan Something ataupun dengan makeover yang demi matte, itu ternyata masih lebih tahan lama Something dan makeovernya. So untuk urutan 3 dan 2 sekarang akan diperebutkan oleh dua cushion tahan lama ini, yaitu makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion dan juga Something yang Human Breathable UV Cushion Cover. Yes, langsung aja akan aku pakai separuh-separuh juga di wajah aku. Mulai dari makeovernya terlebih dahulu. Di sini aku pakai sekarang adalah W32 Warm Beige. Untuk dari makeover ini sih sebenarnya udah jadi cushion favorit aku dari lama ya. Buat kalian yang udah ngikutin channelku bertahun-tahun lalu, ini udah jadi favorit aku. Dan aku udah repurchase nggak tahu berapa kali berubah-ubah shade juga sampai akhirnya sekarang W32. Karena tuh kalian bisa langsung lihat sendiri ya, beberapa kali tap aku aplikasikan di wajah aku, dia tuh finishnya matte, tapi matte-nya juga masih natural. Udah gitu juga coveragenya bagus tuh, sudah langsung bisa menyamarkan noda-noda kehidupan yang ada di wajah aku. Bisa dibilang sih untuk coveragenya medium to full cover, karena misalnya untuk noda yang ada di pipi itu aku perlu beberapa kali tap biar bener-bener nutup ya. Hasilnya kayak gini di wajah aku tuh, matte-nya masih kelihatan natural. Udah gitu warna W32 ini juga cocok di tipe skin tone aku. Untuk puffnya sendiri ini juga cukup tebal dan empuk. Dan yang aku suka ini sama dengan yang Wardahnya tadi, dia tuh minim banget nyerap produk. Jadi kayak semuanya tuh bisa nempel ke muka. Dan sekarang langsung akan aku battle aja dengan Something. Aku juga udah repurchase beberapa kali. Yang tadi Human Breathable UV Cushion Cover. Jadi awalnya tuh aku pakai shade-nya Coco, W02 Coco kalau nggak salah. Tapi sekarang aku pakai yang N02 Charlotte karena kayak yang Coco itu lebih olive gitu. Lama-lama aku kegelapan di wajah aku. Jadi aku beralih ke ini, aku langsung akan pakai aja ya. Beberapa kali tap tuh di kiri wajah aku kelihatan kalau coveragenya tuh nggak langsung senampol yang makeover ya. Tapi yang aku suka dari Something ini, dia tuh kayak bener-bener natural aja gitu. Dia aplikasikan berkali-kali di wajah,
itu kayak langsung nyatu dengan kulit, nggak kelihatan dempul atau terlalu matte. So finishnya sendiri masih matte, tapi matte-nya yang bener-bener natural kulit gitu sih untuk yang something ini. Untuk menuju full coverage pastinya beda dengan yang makeover, dia kayak lebih lama ya, harus tap 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 tap. Tapi sama, tetap medium to full coverage yang buildable juga pastinya. Walaupun dipakai beberapa layer, dua-duanya rasanya di wajah masih ringan. Sebenarnya sih untuk shade yang Charlotte ini sedikit lebih gelap dari skin tone aku, tapi kayak nggak kelihatan gitu loh. Aku jadi penasaran sama yang bijo, kayaknya itu lebih cerah ya. Tapi nggak tahu mungkin nextnya kapan aku mau beli refillnya buat coba-coba. Dan hasilnya kayak gini, aku akan kasih tunjuk before afternya aja. Dua-duanya sih menurut aku bisa cover imperfection wajah aku, karena tadi coveragenya memang medium to full. Tapi setelah bener-bener aku zoom nih di sekitaran kulit aku, terlihat di situ walaupun sama-sama matte, untuk yang something tuh lebih natural. Tapi tetap aku garis bawahi untuk yang makeover juga nggak kelihatan dempul ya. Cuman setelah dibandingkan antara something dan makeover kayak gitu hasilnya. Terus sekarang aku mau set menggunakan bedak. Pastinya untuk yang makeover aku akan pakai yang Power Stay Mattifying Loose Powder. Sedangkan untuk yang something aku pakai something under control yang XD Blur Loose Setting Powdernya yang kayak gini. Jadi biar match aja sih masing-masing sisinya. Seperti biasa aku aplikasikan di bagian center muka dulu pakai puff. Selanjutnya barulah diratakan, di swipe-swipe menggunakan brush ya untuk area lainnya biar kelihatan natural. Dan aku sampai di tahap ini sudah jam 9.37, so aku akan selesaikan makeupku dulu. Terus untuk tes ketahanan di video battle kali ini aku nggak per jam gitu ya, karena aku udah sering seperti itu. Sekarang langsung akan aku update di malam harinya. Ini sudah jam 8 kok. Jadi total pakainya tuh sekitar 10 jaman ya. Nih kan bisa lihat di sekitaran T-zone aku udah kelihatan berminyak-minyak gitu. Waktu aku zoom baik something ataupun makeover sudah kelihatan berminyak. Tapi kalau kalian perhatikan itu sepertinya belum ada cracking ya. Jadi memang rata-rata untuk cushion yang aku rekomendasikan kali ini itu tuh cukup tahan kayak 3-4 jaman tuh masih bagus. Nanti di atas itu biasanya udah mulai berminyak tapi kayak nggak selumer itu gitu. Langsung aku akan buktikan aja nih pemakaian 10 jam aku tap-tap menggunakan tisu. Tuh dia tuh paling minim juga transfernya baik makeover ataupun something. Dan yes, secara penampakannya masih bagus dong. Mungkin yang lumer tuh di ujung hidungnya. Tapi di lipatan hidungnya tuh hampir nggak ada cracking sama sekali tuh, kalian bisa langsung lihat aja ya. Cuman memang secara penampakannya masih sedikit lebih bagus punyanya something. Dan di sini aku putuskan melihat hasilnya di wajah aku dari awal pengaplikasian kan si something memang kelihatan matte yang lebih natural ya. Jadi walaupun ketahanannya mirip-mirip, untuk urutan nomor 3 di sini favorit aku adalah Makeover Power Stay Demi Matte Cushion. Sedangkan yang nomor 2 itu ditempati yang something Human Breathable-nya. Yes, tapi nggak berhenti sampai di situ. Aku akan battle lagi nih somethingnya dengan salah satu cushion lokal yang ini juga favorit aku. Di base cushion sebelumnya udah pernah aku singgung juga, yaitu dari Pixi Make It Glow yang Technofix Matte Cushion. Yes, ini sih salah satu cushion tahan lama. Kayaknya sih ini launchnya di tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya. Aku udah agak lupa. Yang pasti sekarang aku langsung akan battle aja nih, udah di beda hari ya. Dan sekarang di sisi kanan wajah aku akan pakai punyanya Pixi, shade yang aku pakai 201 Neutral Beige. Dari puffnya ini aku suka karena empuk mirip yang Skintific tadi. Dan langsung akan aku tap-tap aja. Tuh kelihatan ya di sebelah kanan wajah aku tuh noda-noda mulai tersamar. Karena memang ini juga medium to full coverage. Yang mirip-mirip dengan makeover tadi ya. Secara finishnya dia matte tapi masih kelihatan natural sih menurut aku. Untuk menuju full coverage memang agak sedikit beda. Yang Pixi ini kayak lebih cepet gitu. Jadi dari segi menuju full coverage-nya ini kayak lebih mirip yang Skintific-nya tadi. Oke, hasilnya seperti ini. Sisi kanan kiri wajah aku before after kelihatan ya sudah bisa cover imperfection kayak area bawah mata dan noda-noda di dagu aku. Dan finishnya seperti ini pastinya masih matte yang natural. Langsung di sisi kiri wajah aku akan pakai something yang tadi ya, Human Breathable di shade-nya Charlotte. Yang lagi-lagi dari segi coverage-nya dia kayak butuh waktu gitu untuk ke full coverage, jadi medium to full. Tapi tetap kelihatan bedanya di situ. Untuk yang something sudah pasti akan lebih natural gitu loh secara penampakannya, walaupun sama-sama matte ya. Aku akan kasih tunjuk before after-nya, keduanya bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajah aku. Dan kalau kalian perhatikan sih di situ memang yang Pixi-nya sedikit lebih kelihatan matte dibandingkan yang something.
Terus sekarang aku akan set menggunakan bedak, lagi-lagi pakai something yang under control XD Blur Loose setting powder lagi. Sama ya, di area T-zone pakai puff, nanti di area lain lebih pakai brush aja. Terus aku sampai di tahap ini sudah jam 10.57, pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Tara, kayak gini hasil makeupnya super flawless ya. Yang aku suka tuh dua-duanya walaupun sudah di set menggunakan bedak, itu nggak kelihatan matte yang berbedak gitu, kayak masih natural. Apalagi yang something ini sih memang natural banget untuk ukuran cushion dengan finish matte. Oh ya, BTW untuk yang something setahu aku bisa dipakai juga untuk kulit sensitif ya. Udah gitu ada SPF-nya juga 35 PA++++. Untuk yang Pixi sepertinya ada juga sih, tapi aku lupa berapa. Pokoknya nanti untuk detailnya kalau aku lupa akan langsung aku tulis aja ya. Rata-rata sih ambil semua cushionnya ada kandungan SPF-nya sih di sini. Oke, sekarang aku akan kasih lihat untuk tes ketahanannya. Update yang pertama ini udah jam 14.25, tapi di situ tuh aku ganti baju karena aku harus buat video yang beda. Aku cuma mau kasih tunjuk aja di sekitaran dahi aku. Tuh aku udah keringetan banget, tapi tuh kalian bisa lihat masih nempel dong. Untuk cushion-cushion ini sih khususnya makeover, something dan juga Pixi memang anti badai, anti keringat. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian keringetan super duper kayak aku, ini akan menahan ya. Dan update selanjutnya ini hampir jam 8 malam ya, jadi pakainya sekitar 9 jam. Ini sih di wajah aku udah kelihatan berminyak, baik yang Pixi ataupun yang something. Di bagian dahi yang keringetan juga udah agak lumer, tapi kayak masih oke lah ya di situ kelihatannya. Dan by the way ini aku udah pakai baju aku yang sebelumnya. Pokoknya ini aku gonta-ganti baju dengan makeup yang masih sama ya. Terus sekarang aku akan tap-tap menggunakan tisu pastinya di situ. Kelihatan setelah di tap-tap itu dua-duanya masih bagus dong. Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri aja penampakannya di wajah aku. Kayak yang lumer itu baru di ujung hidungnya aja. Dan ini di malam hari kayak sekitar jam 10.10. Jadi pakainya tuh sudah 11 jam menuju ke 12 jam. Dan di situ sudah mau kayak berminyak lagi, tapi kayak masih bagus. Tadi kan aku udah sempet tap-tap pakai tisu. Cuman setelah aku perhatikan lagi nih, selain di ujung hidung yang lumer, ternyata di area yang something tuh agak ngekrek gitu di lipatan hidungnya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya perbandingannya. Tapi ini kayak sama yang Pixi tuh selisihnya tipis banget. Di bagian itu aja sih yang beda. So bisa dibilang sih sebenarnya Pixi sama something ini juga ketahanannya hampir mirip-mirip dengan makeover. Cuman melihat dari hasil akhirnya, memang untuk di urutan pertama buat aku masih yang Pixi Make It Glow Technofix Matte Cushion. Karena memang bener dia tuh super duper tahan lama, apalagi kalau misalnya kalian pakai bedak yang nahan minyak, udah gitu di setting spray, itu kayak awet banget, mau keringetan, mau kayak gimana. Untuk 3 tertinggi ini sih yang menurut aku untuk kulit kalian yang berminyak, normal to oily sampai ke yang keringetan super duper kayak aku. Nih, aku kalau di dalam ruangan aja udah keringetan banget, tapi kayak ini tuh bisa nahan banget sih untuk keringetnya. Oke, itu tadi kelima rekomendasi cushion favorit aku yang semuanya sih sebenarnya ketahanan minyaknya oke, tapi aku akan sedikit kategorikan ya. Kalau kalian pengen yang bener-bener full coverage, kalian bisa pilih Skintific atau yang Pixi. Cuman untuk ketahanan masih Pixi sih. Udah gitu kalau kalian pengen yang finishnya kayak masih natural, matte, dan tahan lama, itu adalah yang somethingnya. Bener-bener sih yang ini tuh hasilnya kayak natural kulit aja, padahal full coverage ya. Untuk pilihan yang lainnya kalian bisa lihat aja ya tadi dari finishnya kayak gimana. Udah gitu misalnya harganya, netonya, masih worth yang mana sih, kalian bisa pilih-pilih sendiri aja ya. Untuk info lengkapnya dari neto dan harga sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung cek-cek aja. Dan akhirnya selesai sudah untuk video rekomendasi kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kira-kira dari kelima cushion ini nih, mana yang jadi favorit kalian? Kalian bisa komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!